Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Mengutip naskah cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis dengan bahasa Jawa Cirebonan dan aksara Carakan pada tahun 1435 Masehi, yang ditulis di atas daluang atau kertas kulit kayu, menyebutkan nama Nyai Merajalarang Tapa Dyah Subang Larang. Mengapa namanya disebut Dyah Subang Larang? Menurut carita Purwaka Caruban Nagari, Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Nyai Subang Larang lahir pada tahun 1404 Masehi dan wafat pada tahun 1441 menurut situs kotasubang.com. Sementara ada kisah lain yang menyebutkan Subang Larang wafat pada usia 40 tahun. Dengan demikian, mestinya ia wafat pada tahun 1444. Penyebutan nama Dyah Subang Larang jarang dan bahkan tidak pernah kita dengar. Namun dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis pada tahun 1435, yaitu di zaman Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja masih hidup, bahkan masih dikenal dengan nama Pamanah Rasa, tidak menyebut Subang Larang. Pada tahun 1435 itu, Pamanah Rasa menyebut Subang Larang dengan sebutan Nyai Merajalarang Tapa Putri Ki Gede Ing Tapa, seorang mangkubumi kerajaan Singapura Cirebon. Penyebutan Subang Larang ada pada naskah carita Purwaka Caruban Nagari yang merupakan karya Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720. Ada perbedaan 300 tahun dari naskah cariosan Prabu Siliwangi. Kita akan mengambil sumber naskah terdekat dari peristiwa sosok sejarah ini. Mengapa dalam teks naskah yang lebih tua tidak menyebut Subang Larang? Kita lihat penyebutan dalam salinan naskah cariosan Prabu Siliwangi pada tahun 1675 yang kini disimpan di Museum Gesan Ulun Sumedang. Pada naskah salinan ini menyebutkan Nyai Merajalarang Tapa Dyah Subang Larang. Munculnya kata Dyah pada naskah belakangan memiliki maksud yang kira-kira setara dengan almarhum atau almarhumah. Jadi dapat kita simpulkan dalam kalimat Nyai Merajalarang Tapa yang almarhumah di Subang Larang. Nah, dari sinilah kita dapat mengerti dan paham mengenai keberadaan makam Subang Larang di Kabupaten Subang. Meskipun kata Dyah dapat disetarakan dengan kata almarhumah di atau yang berlalu di, tidak serta-merta menunjukkan secara pasti lokasi makam. Berbeda halnya dalam naskah Sunda kuno menyebut Lumahing yang artinya dikebumikan di. Istilah Sang Lumahing atau Sang Mokta Ing lebih pasti keberadaan lokasi pemakaman sang tokoh. Berbeda dengan kata Dyah, bisa jadi sang tokoh menghembuskan nafasnya atau wafat di lokasi yang disebutkan seperti Dyah Subang Larang, yaitu ia yang wafat di Subang Larang. Dalam konteks ini, berdasarkan penelitian tim dari Kabupaten Subang, berkeyakinan bahwa situs makam Subang Larang yang terkait sejarah itu memang berada di Kabupaten Subang. Kini statusnya telah menjadi cagar budaya. Dalam naskah lain, nama Subang Larang disebut pula sebagai Dewi Kumalawangi. Ada contoh lain, yaitu Putri Raja Sunda Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat, yaitu Putri Citra Resmi Dyah Pitaloka. Menurut Zoetmulder, dalam bahasa Jawa kuno, kata Dyah menunjukkan penghormatan. Kata Pitaloka berarti dunia nenek moyang, atau dunia para leluhur, atau swarga, atau sorga. Artinya memang putri tersebut telah tiada. Lalu kata Citra berarti perwujudan cemerlang, demikian Zoetmulder menjelaskan. Dan Rasmi atau Rasmi berarti keindahan yang cemerlang, sinar cahaya cemerlang.
Dengan demikian, citra resmi dapat diartikan sebagai cahaya yang cemerlang, cahaya yang indah menyenangkan. Citra resmi Dyah Pitaloka, singkatnya kita dapat menyusun kalimat seperti demikian: putri citra resmi yang berlalu di Pitaloka, atau putri cemerlang telah berlalu di Swarga Loka. Namun, istilah Dyah ini tidak menunjukkan di manakah citra resmi dimakamkan atau diperabukan atau didarmakan. Zoetmulder berkesimpulan bahwa citra resmi diperabukan di Citrawulan atau Trawulan atau Trowulan, ibu kota Majapahit di Jawa Timur. Ada lagi beberapa sumber menyebutkan bahwa makam citra resmi Dyah Pitaloka berada di Galuh. Beberapa kutipan yang diambil dari Wibowo dari pendapat para peneliti terdahulu dapat ditafsirkan bahwa nama Trowulan telah dikenal sejak abad ke-16, mengacu pada serat Kanda yang digubah pada abad sekitar awal abad ke-16. Menurut Purbacalaka memberitakan bahwa nama asli dari Trowulan adalah Citrawulan, yang kemudian diucapkan secara singkat menjadi Trawulan atau Trowulan sampai sekarang. Istilah Dyah maknanya kemudian berubah di zaman kemudian, yang diartikan sebagai anak muda atau anak perempuan. Padahal di zaman kuno Dyah tidak mengacu hanya untuk anak perempuan. Bagaimana dengan Dyah lainnya seperti Dyah Balitung dan Dyah Lembutal? Silahkan saudara-saudara menuliskan opininya dalam kolom komentar sebelum kita bahas dalam video berikutnya tentang Dyah Balitung, Dyah Lembutal, dan Dyah-Dyah yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ciao.